Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 60 menit ke depan, saya Lisa Sopaku akan menemani Anda dalam program acara Excellent Profile. Dalam episode kali ini, saya akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang wanita cantik. Beliau juga adalah seorang istri salah seorang pangeran Surakarta. Beliau juga pernah menjadi runner-up Putri Citra Jawa Timur tahun 1992 dan runner-up Putri Citra Indonesia di tahun 1992. Dan bukan saja sebagai seorang ibu rumah tangga, tetapi beliau juga aktif di berbagai organisasi. Dan beliau juga adalah seorang President of Rotary Club Solo Kartini. Beliau juga adalah seorang motivator dan PR consulting. Yuk, ikuti perbincangan saya dengan Ibu Raden Ayu Febri Hapsari Dipokusumo. Halo, apa kabar Bu Febri? Waduh, senang sekali ya bisa ketemu dengan Bu Febri dan juga bisa berbincang-bincang. Saya pengen Ibu Febri juga mungkin bisa menceritakan pengalaman Ibu dan perjalanan Ibu di masa kecil. Ya, kalau bicara mengingat masa kecil ya, jadi mengingat yang sudah lewat nih, ya. Kecil saya hidup berpindah-pindah karena orang tua saya dinas di Pertamina, jadi sejak saya kecil itu selalu pindah-pindah kota gitu ya. Jadi cukup menyenangkan dari mulai Surabaya, kemudian saya pindah ke Manado, pindah lagi ke Ujung Pandang, kemudian pindah ke habis Ujung Pandang ke Semarang, kemudian ke Jakarta, terus ke Surabaya lagi, sampai kemudian saya menyelesaikan studi saya di Surabaya. Jadi kalau dibilang masa kecil saya ya cukup bervariasi karena saya harus selalu beradaptasi dengan teman-teman yang baru, dengan lingkungan yang baru, dan sesuatu yang tidak mudah juga ya buat anak-anak seusia kita SD harus pindah, udah punya teman kita pindah lagi. Tapi saya hidup dalam keluarga Jawa yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kekulturan Jawa. Jadi sejak kecil ibu saya sudah mengajarkan bagaimana puasa, bagaimana laku tirakat setiap weton atau malam kelahiran saya harus melakukan sebuah tirakat. Kemudian saya harus melakukan sebuah ritual-ritual yang layaknya seorang perempuan Jawa. Kemudian minum jamu, kemudian semua yang berkaitan dengan pola-pola kultur masyarakat Jawa. Dan itu mungkin yang membuat saya sampai saat ini saya juga sangat bersyukur ketika ternyata jodoh saya juga adalah seorang yang benar-benar berada dalam lingkungan yang sangat Jawa juga, tidak membuat saya kesulitan untuk beradaptasi dengan hal itu. Apalagi itu pendek-pendek waktunya Bu, waktu keliling-keliling Iya, jadi berapa tahun di satu sekolah, 2 tahun harus pindah lagi karena memang waktu itu karena bapak saya dinasnya harus pindah-pindah dan orang tua saya bilang udahlah nanti kalau sudah kuliah saja baru menetap di satu kota di mana itu yang kamu ambil. Tapi ketika saya masih kecil dan saya bersyukur karena bisa mengikuti mereka pindah-pindah, saya bisa melihat Indonesia, saya bisa menikmati semua keindahan dan alam Indonesia, meskipun juga cukup sulit ketika saya contoh ya, saya waktu di Semarang, saya sempat SMA hanya setahun di sana, kemudian saya pindah ke Jakarta. Ketika itu sebagai anak yang mungkin bisa dikatakan anak daerah gitu ya, saya ke Jakarta, saya lulus di SMA 68 di Jakarta, saya masuk di sana, saya masih pakai rok yang di bawah lutut, agak panjang, kemudian baju ya blus yang lengannya juga standar lah, tidak yang dilipat-lipat begitu ya. Kemudian mungkin dengan medok logat bicara saya yang sangat Jawa. Saya ingat sekali waktu ketika masuk sekolah, teman-teman saya bilang, Jawa lo katanya gitu. Kuno lah ini itu dan segala macam. Nah, dari situ terus-menerus menempa saya sampai ketika saya kuliah dan lulus di Universitas Erlangga, Fakultas Fisip Komunikasi. Saya tertarik dengan orang yang selalu mengatakan saya, oh Jawa lo sok tradisi, atau misalnya kok hari gini modern kok masih sangat tradisional, karena memang casing saya pun dari dulu saya senang menari, saya senang hal-hal yang sangat tradisional gitu. Di situ membuat banyak inspirasi dalam hidup saya. Saya bilang oke, suatu saat saya pengen buktikan pada orang lain dan pada masyarakat di lingkungan saya bahwa
sesuatu yang tradisi itu bukan hal yang kuno. Bahkan suatu saat tradisi itu akan dicari oleh orang lain, dan tradisi itu akan menghidupkan sebuah suasana yang modern. Itu cita-cita saya dulu. Maka moto yang saya pegang sejak saya kecil, waktu itu SD, saya waktu itu pas sekolah dan tinggal di Ujung Pandang. Ketika teman-teman kan zaman dulu buka buku diary ya, tulis nama, alamat, moto. Saya ingat banget yang masih saya pegang sampai sekarang dan terbukti saya tulis di situ, hidup dalam kehidupan. Dalam kehidupan. Waktu itu anak kecil, anak SD kok bisa nulis kayak gitu ya. Terus saya bercita-cita waktu itu jadi guru. Terus saya juga punya sebuah bayangan dan sebuah harapan ke depan, oke, aku mau buktiin ini sama orang-orang bahwa yang tradisi itu nggak kuno. Nah, akhirnya dari situ saya kesini, saya merasa benar-benar hidup dalam kehidupan, meaningful banget ternyata. Jadi alive gitu hidup saya, penuh variasi, penuh dinamika, dan itu ternyata yang saya alami sampai hari ini. Di perjalanan pun itu memaknai ya Bu ya, hidup dalam kehidupan. Masih kecil saya juga bingung kok waktu itu saya bisa punya pikiran seperti itu, karena di lingkungan saya sekolah, saya selalu dituakan gitu ya. Terus jadi leader buat teman-teman saya. Terus dari semua saudara saya pun saya dianggap yang kayaknya tuh sosoknya Jawa banget gitu. Terus ketika mungkin adik-adik saya masih main, saya dipacu oleh ibu saya terutama harus mengikuti serangkaian kursus ini, kursus itu, kemudian baca buku ini, baca buku itu, sampai saya ingat suatu ketika di kurang lebih tahun 96, waktu saya selesai kuliah tahun 95, waktu ulang tahun saya, ibu saya tuh menghadiahi saya kurang lebih 25 buku yang masih saya simpan sampai sekarang. Semua ditulisin selamat ulang tahun buat saya. Dan di situ saya merasa ada harapan yang besar ya, ibu saya kepada saya, bahwa mungkin karena saya anak paling besar dari berapa saudara Bu? 3 adik-adik saya. Jadi kita berempat, di mana saya berarti kan harus muncul menjadi sosok leader buat adik-adik saya. Dan ternyata ketika saya menikah dan suami saya berbeda usia 16 tahun dari saya harus menjadi leader juga, ternyata leader di sekitar di mana saya berada. Dan itu ternyata membuat sebuah bekal dan membuat sebuah model saya untuk menjadikan saya hari ini. Jadi semua training, semua pelatihan, semua kursus kepribadian apapun saya sudah lakukan dari mulai saya SMP, bahkan SD itu udah harus ikut ini, ikut itu, termasuk tadi mengikuti pemilihan Putri Citra itu. Ya terus terang itu juga harapan ibu saya, bagaimana supaya saya punya sebuah kepercayaan diri, saya punya sebuah penghargaan, dan saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Menarik sekali nih Bu. Saya tertarik dengan masa kecil Ibu, dan dari kecil memang sudah berada dalam tradisi Jawa, dan memang itu sudah mengakar dalam keluarga, dan juga orang tua juga berperan dalam hal itu untuk pengembangan karakter Ibu. Apa sih makna buat Ibu untuk tradisi itu memang harus ditumbuhkan gitu dari kecil, dan bisa di perkembangan zaman yang seperti saat ini? Mungkin karena sejak awal saya sejak lahir itu sudah dengan pola yang seperti itu ya, sehingga saya pada waktu itu tidak sempat bertanya kenapa sih kok saya harus begini sementara teman-teman saya lain tidak begini. Padahal kecil saya kan hidup di Manado cukup lama, 6 tahun, hidup di Ujung Pandang 3,5 tahun, yang notabene tidak di Jawa. Dan kami tidak selalu pulang setiap bulan, hanya mungkin ketika liburan sekolah kami pulang karena bapak saya dinas tidak bisa meninggalkan. Dan alhamdulillah hidup saya pada waktu itu serba berkecukupan karena bapak saya seorang pemimpin. Jadi sejak saya lahir itu sudah menjadi anak seorang pejabat pada masa itu. Tapi didikan ibu saya bahwa kita harus andap asor, kita harus rendah hati, jangan karena jabatan bapak kemudian saya bisa semena-mena. Dari situ saya merasakan memang ada sebuah perbedaan yang besar antara hidup kecil saya dengan hidup kecil teman-teman di lingkungan saya. Tapi saya nggak sempat bertanya gitu ya, kenapa sih kalau misalnya Lebaran gitu kita harus pakai kain semua. Kita masih membudayakan sungkem dari ibu ke bapak, terus kemudian saya kepada ibu, kepada bapak, terus saya duduk sebelah ibu, terus adik-adik saya kepada saya, terus adik nomor 2 duduk sebelah, begitu terus. Saya nggak sempat bertanya. Kemudian kenapa saya harus selalu rutin berziarah ke makam-makam leluhur?
kenapa setiap malam hari kelahiran saya, malam pertemuan Jawa itu saya harus puasa. Terus kenapa waktu ketika saya waktu itu menstruasi pertama, kenapa saya harus ada sebuah upacara, ada sebuah selamatan khusus, sekian hari saya harus begini, dan sampai saya nggak sekolah 3 hari, saya nggak sempat bertanya gitu, kenapa saya harus gini, kenapa saya harus begitu, kenapa saya harus tahu tentang batik, kenapa saya harus tahu tentang keris, kenapa saya harus tahu tentang upacara-upacara tradisi Jawa, saya nggak sempat bertanya, mengalir begitu saja sampai kemudian saya menemukan sebuah titik ketika saya senang menari. Saya senang menari, kemudian saya senang mengikuti kegiatan keputrian yang notabene semuanya dalam kultur Jawa, yang membuat saya sampai ketika tahun di Surabaya waktu itu sekitar saya kok agak lupa juga ya karena sudah cukup lama, jadi sekitar 90, karena saya kuliah 90 ya, tahun 90 ya kira-kira 95 ke sana ya, 95-96 sampai saya menciptakan di Surabaya waktu itu karena saya kuliah di sana seni tradisional olah tubuh yang tradisional olah tubuh yang saya beri nama tradisional body contour. Jadi pada waktu itu booming yang namanya senam body language. Nah, saya nggak pengen kita ini semuanya sesuatu yang asing kita adopsi terus kita katakan itu modern yang terbaik. Saya tetap pekeh bahwa saya tetap punya keyakinan bahwa yang tradisi ini nggak kuno kok dan suatu saat akan dicari orang. Akhirnya saya buat seni itu dan kemudian muncul dan sampai sekarang terus ada di sekitar Jawa Timur itu berkembang seni itu yang membedakan dengan jenis seni olah tubuh yang lainnya. Jadi berangkat dengan sesuatu yang tradisi itu memang ternyata menyenangkan gitu dan ternyata menghantarkan saya harus hidup di lingkungan keraton itu yang nggak pernah ada dalam bayangan saya sebelumnya. Meskipun orang tua saya bilang memang kalau dari garis bapak saya ada keturunan dari Keraton Jogja, dari ibu saya pun ada keturunan dari Keraton Solo, tapi tidak pernah kita bersinggungan atau kita berinteraksi aktif dengan kerabat-kerabat keraton ini karena tugas bapak yang jauh di luar Jawa, berpindah-pindah. Tapi ya itu ternyata sebuah investasi ya yang menghantarkan saya ketika saya masuk ya saya menjadi nyaman dan saya menemukan oh ternyata ini gitu saya ada di sini itu karena memang investasi masa lalu saya gitu. Waduh, ini semakin menarik perbincangan kita Bu Febri. Saya akan lanjutkan setelah yang satu ini Bu Febri. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Bu Febri semakin menarik dan kita akan tahu kisah selanjutnya Bu Febri serta kiprah beliau juga sebagai seorang putri dan sebagai seorang istri dan juga di dalam organisasi-organisasi sesaat lagi.